Perombakan pensiunan PNS bisa cair sekali sampai 1 miliar rupiah. Dikutip dari CNBC Indonesia, edisi 18 November 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Anggaran dana pensiun atau DAPEN bagi para PNS, TNI, dan Polri di dalam APBN sebesar 120 triliun rupiah. Dana yang terbilang fantastis itu kemudian berencana akan ditata ulang oleh pemerintah. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menjelaskan, anggaran sebesar 120 triliun rupiah diberikan kepada 3,1 juta orang pensiunan yang dibayar melalui Taspen untuk pensiunan PNS dan melalui PT Asabri Persero untuk pensiunan TNI dan Polri. Besaran dana untuk pensiunan atau dari APBN berkisar 40% sampai 75% dari gaji pokoknya, tergantung dengan masa kerja, kata Askolani kepada CNBC Indonesia Selasa 17 November 2020. Aturan dana pensiun sebenarnya telah masuk ke dalam rencana strategis Kementerian Keuangan 2020 sampai 2024 yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2020. Nantinya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun bakal diperbarui. Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP dalam rangka reformasi kesejahteraan para aparatur sipil negara atau ASN dan pensiunan dikabarkan telah memasuki tahap akhir di Kementerian Keuangan. Diakui Askolani, RPP tersebut masih di dalam tahap pengkajian oleh pemerintah dan untuk sementara waktu dihentikan karena pemerintah masih fokus dalam penanganan COVID-19. Sekarang lagi fokus penanganan COVID-19 dan dampaknya, ujar Askolani. Awal tahun lalu, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo pernah mengusulkan agar ASN bisa mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar rupiah, dan hal itu sampai menjadi banyak perbincangan di masyarakat. Cahyo bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait hal tersebut. Pembicaraannya yakni bagaimana pensiunan mendapatkan hak yang lebih besar. Meski demikian, politikus partai berlambang bandeng itu kembali mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan akan mengusulkan agar aparatur sipil negara atau ASN dapat dana pensiun 1 miliar rupiah. Melalui keterangan resminya, seperti dikutip CNBC Indonesia, berita yang dimuat di sejumlah media elektronik tersebut tidak lengkap. Cahyo mengaku tak pernah mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait hal tersebut. Salah kutip, kata Cahyo melalui wawancara resmi Selasa 18 Februari 2020. Adapun saat ini, pemerintah sempat mengatakan sedang mengkaji pembayaran pensiunan PNS dengan menggunakan skema fully funded. Dengan skema ini, nantinya pembayaran pensiun akan dibayarkan patungan antara ASN dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Sedangkan untuk besarannya bisa ditentukan dan disesuaikan berdasarkan jumlah gaji PNS yang diterima setiap bulannya. Dengan skema baru ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan Kemenpan RB menyebutkan pegawai eselon 1 di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta rupiah per bulan.
Kendati demikian, ada saran agar dana pensiun yang akan diubah sistemnya nanti tidak akan tumpang tindih dengan program jaminan hari tua JHT yang ada di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek saat ini. Seperti diketahui, pengelolaan dana pensiun diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah atau PP 45 tahun 2015. Mana peserta yang mencapai usia pensiun belum memenuhi masa iuran 15 tahun, maka peserta tersebut tetap berhak mendapatkan seluruh akumulasi iurannya, ditambah hasil pengembangannya. Adapun dana pensiun saat ini menggunakan sistem pay as you go, artinya PNS yang memasuki masa pensiun, APBN akan menanggung sampai istri atau suami dan anak. Kepada anak, batas pemberhentian pensiun hanya sampai anak kedua, dan itu pun dibatasi lagi menjadi maksimal 25 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Ini memang sudah berjalan hampir 20 tahun lebih, artinya ketika masa tua bisa dijamin tidak masuk ke dalam kemiskinan. Paling tidak orang tua yang sudah lansia bisa mendapat jaminan kesehatan, kata Koordinator Advokasi BPJS World, Timbul Siregar kepada CNBC Indonesia Selasa 17 November 2020. Di dalam PP nomor 45 tahun 2015 sebenarnya diamanatkan agar ada kenaikan iuran maksimal 3 tahun. Namun sampai saat ini kenaikan iuran itu tidak dijalankan. Harusnya kan 2015 ke tahun 2018. Ini sudah hampir 2021, gak ada semangat pemerintah untuk menaikkan iuran. Padahal di situ jelas, kata Timbul melanjutkan. Besaran iuran sebagaimana dimaksud dilakukan evaluasi paling singkat 3 tahun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan kenaikan besaran iuran secara bertahap menuju 8%. Dana pensiunan PNS, TNI atau Polri, dan pejabat negara saat ini sebesar 4,75% dari penghasilan per bulan atau gaji pokok tunjangan keluarga, sementara pemerintah tidak ikut membayar iuran. Berbeda dengan skema dana pensiun yang dilakukan swasta, di mana iuran jaminan pensiunan wajib dibayarkan setiap bulan sebesar 3% dari upah per bulan. Iuran sebesar 3% ini wajib ditanggung bersama oleh pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 2% dari upah dan 1% dari upah yang ditanggung oleh peserta. Dengan sistem dana pensiun kepada PNS, TNI, dan Polri yang ada sekarang ini, memang menurut Timbul akan memberatkan beban APBN ke depan. Tidak membebani anggaran pemerintah, Timbul juga menyarankan agar pemerintah bisa membuka cakupan program dana pensiun bukan hanya untuk para pekerja formal, tapi juga kepada pekerja informal. Untuk pekerja informal, kata Timbul, besaran iurannya bisa disamakan dengan skema yang ada saat ini. Misalnya dengan upah minimum regional, dipotong 3% untuk iuran pensiunan. Misalnya dengan upah minimum 4 juta rupiah dikali 3%, maka besaran iuran untuk jaminan pensiunan sebesar Rp120.000. Nah, besaran iuran itu yang juga bisa dilakukan untuk para pekerja informal. Jadi, kembali dibuka cakupannya, supaya dengan semangat gotong royong, pembayaran iuran akan semakin banyak. Semakin banyak peserta dan iurannya akan terus mengalir dan mampu menjalankan program ini tanpa memberatkan APBN, kata Timbul. Kalau pembayaran sekali bayar kan overlapping dengan JHT dan orang-orang kita rata-rata tidak mengerti dengan manage uang. JHT dan pensiun itu relatif udah berat pembagiannya. Seharusnya ketika pensiun dapat iuran pasti setiap bulan dan juga dapat JHT, kata Timbul. Demikian info terkini kali ini.
Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih.